Haleluya. Saudara siap belajar firman Tuhan? Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa lebih konsentrasi untuk bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan hari ini. Ya, saya berharap ya Bapak Ibu sebenarnya sudah boleh datang ke gereja. Ya, saya sudah mendata beberapa jemaat yang lama, sudah mungkin habis setahun 2 tahun tidak hadir di gereja, saudara. Ya, saudara mungkin ibadah live streaming, saya tidak melarang, tapi sudah waktunya saudara harus hadir di tengah-tengah gereja. Jangan takut lagi, ya. Sebenarnya kalau di sini di gereja kita beribadah lebih fokus, lebih konsentrasi seperti saudara. Ya, dan saudara tidak terganggu dengan situasi yang ada. Ketika saudara di rumah, tantangan lebih berat, lebih banyak, gangguannya lebih banyak, betul ya? Iya, ya. Jadi saya berharap mengajak saudara yang lama berdiam di rumah, ikut ibadah ini live streaming. Ayo datang beribadah kepada Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah, datanglah. Sebab kita tidak tahu apakah minggu depan kita punya waktu yang sama seperti ini atau tidak, saudara. Dan biarlah waktu yang Tuhan berikan bagi kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya, saudara. Haleluya. Ya, kita bersyukur sepanjang dari awal tahun Tuhan sudah banyak mengajar, menyampaikan pesan-pesannya, memberikan nasihat-nasihatnya, wejangannya lewat firman Tuhan. Kita bersyukur ya kalau beberapa bulan lalu kita belajar bagaimana Tuhan menuntun kita untuk dalam perjalanan iman, bagaimana kita dipanggil untuk beribadah, bagaimana kita disebut sebagai imamat yang rajani. Dan bulan ini khusus kita belajar tentang the real God, the real worshiper, saudara. Di mana Tuhan ingin kita menjadi penyembah yang benar, saudara. Kalau ada penyembah yang benar berarti ada penyembah yang salah. Nah, untuk kita menjadi penyembah yang benar, saudara dan saya harus mengerti dan mengenal yang benar. Mengenal Allah yang benar. Karena kalau pengenalan atau pengertian kita salah, maka kemungkinan besar penyembahan kita juga, ibadah kita juga salah, saudara. Betul ya? Betul nggak? Sepakat nggak, saudara? Haleluya. Itu sebabnya hari ini ya kita akan lanjutkan, saudara. Kita akan belajar bagaimana kita menjadi penyembah yang benar, menyembah Allah yang benar, saudara. Ya, nah kalau kita menjadi penyembah yang salah, penyembahan kita salah, maka semua penyembah-penyembahan itu jadi menyimpang, saudara. Dan penyimpangan terhadap penyembahan kepada Allah itu, semua katakan dengan saya ya baik-baik. Allah sangat tidak suka. Minggu depan saya akan melanjutkan bagaimana Allah itu kenapa tidak suka. Dia cemburu banget. Kalau kita sudah menyimpang dalam penyembahan itu, saudara. Ya, dia sangat tidak suka. Bahasa kasarnya tidak enak. Itu bahasa Alkitab, saudara. Dikatakan begini, Allah murka. Pernah baca itu? Allah murka, saudara. Ya, nah kalau kita baca di perjanjian lama khususnya, saudara. Ya, kalau penyimpangan penyembahan itu terjadi, saudara, maka hukumannya, saudara, mati, saudara. Mati. Tuhan berkata, disampaikan kepada orang Israel, seperti aku membinasakan orang-orang bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, kamu juga akan mengalami semuanya itu kalau kamu menyembah ilah yang lain, saudara. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, saudara. Tapi Tuhan tidak main-main kalau itu berkaitan ya berkenaan tentang atau dengan penyembahan, saudara. Bukan berarti mentang-mentang bangsa pilihan boleh melanggar seenak dewenya. Kalau melanggar tetap disayang. Ternyata tidak, saudara. Alkitab menjelaskan ya mereka tetap mengalami nasib yang sama ketika mereka melanggar firman Tuhan. Mereka menyimpang dalam penyembahan itu, saudara. Jadi kita sangat bersyukur, saudara dan saya, kalau beberapa bulan ini kita diajar tentang ya bagaimana kita berjalan iman, bagaimana kita melangkah bersama dengan Tuhan, dipanggil untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan bulan ini kita diajarkan bagaimana kita menyembah Allah yang benar itu, saudara. Nah, saya berharap hati kita terbuka selebar-lebarnya untuk apa yang disampaikan kepada saudara. Ada amin? Sebab kalau kita tidak menjadi penyembah yang benar, maka kita menjadi penyembah yang salah. Yakni kita menjadi penyembah berhala, saudara. Saya tadi pagi sekitar jam 3-an saya renungkan.
Ya, saya tidak punya waktu untuk menyampaikan ini saudara. Karena terlalu panjang, lebar. Itu kalau soal berhala, kita semua ada. Semua ada. Bahkan dikatakan mewah pun, hidup mewah pun berhala saudara. Ngeri sekali kalau saya telusuri. Ya, saya sampaikan kepada staf saya, inilah cara kita merenungkan firman Tuhan sebenarnya. Ya, tidak hanya sekedar baca, begitu baca, aduh Tuhan, banyak sekali dalam kehidupan ini. Termasuk kegeraman, kata-kata, fitnah, gosip, itu juga kategorikan berhala saudara. Ya, nanti kapan-kapan saya akan menguraikan bagi saudara kalau Tuhan izinkan adalah waktu buat kita belajar bersama-sama saudara. Jadi kita mesti harus hati-hati saudara. Dan kalau orang masuk ke dalam penyembahan berhala ini saudara. Ya, orang itu bukan hanya menempatkan posisinya dia sebagai musuh Allah. Tetapi orang itu sedang membuka pintu untuk roh-roh jahat menyerang kehidupannya saudara. Karena di balik semua penyembah berhala itu ada kuasa pekerjaan dari roh-roh jahat saudara. Dan roh-roh jahat itu ketika dia bekerja, dia selalu pada ujungnya adalah untuk membinasakan saudara. Walaupun seperti yang di awalnya dia memberikan umpan seperti berkat-berkat saudara. Tapi ujungnya adalah untuk membinasakan kita. Ingat apa yang Yesus katakan? Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan saudara. Jadi kalau kita diajar untuk tidak menjadi penyembah berhala, waspada dengan penyembah berhala saudara. Ya, tujuannya supaya kita tidak mengalami kebinasaan saudara. Tapi sebaliknya supaya saudara dan saya mengalami berkat pemulihan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita beri tepuk tangan Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Itu sebabnya saudara perhatikan baik-baik. Di Alkitab ada banyak peringatan-peringatan yang disampaikan tentang penyembah berhala. Saya coba menghitung. Ada sekitar 163 ayat yang menjelaskan tentang berhala saudara. Dari perjanjian lama sampai kitab Wahyu saudara. Nah, beberapa ayat ini saya akan bukakan bagi saudara supaya kita bisa membacanya dan saya berdoa kita bisa menangkap dengan baik. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang 10 di perjanjian baru ayat 14 berkata begini. Ya, ini konteksnya adalah saya pernah jelaskan 5 dosa yang orang-orang Israel lakukan itu saudara. Mereka dikatakan dituliskan sebagai contoh dan peringatan ketika mereka itu dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun saudara. Ya, lalu kemudian di ayat yang ke-12 jangan menganggap engkau teguh berdiri, hati-hati supaya engkau jangan jatuh. Lalu kemudian ayat 13 berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan seperti biasa, tidak melampaui kekuatan manusia. Lalu kemudian ayat 14 ini diberikan satu peringatan di kabar gini. Karena itu saudara-saudara yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Buka lagi Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Karena kalau kita perhatikan apa yang disampaikan di Alkitab tentang penyembah berhala, ternyata itu bukan hanya bicara tentang patung yang disembah. Ya. Tapi juga ini bicara berupa pikiran-pikiran, perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan dikatakan ada keserakahan, ada keinginan-keinginan duniawi saudara. Yang tidak kelihatan wujudnya, maksudnya seperti fisik barang, tapi ada di dalam hidup kita, di pikiran kita, di hati kita saudara. Dan Alkitab menjelaskan kalau orang-orang melakukan seperti itu, mereka serakah, mereka cintakan uang saudara. Dan mereka mengejar keinginan-keinginan dunia saudara. Itu dikategorikan mereka menjadi penyembah berhala saudara. Bahkan kalau ada orang pribadi yang kita cintai, kita sayangi lebih daripada Tuhan, itu juga bisa menjadi berhala saudara. Saudara tahu? Salah satu penyebab seorang raja yang begitu luar biasa. Dia memiliki hikmat yang luar biasa melebihi semua raja-raja di dunia. Dia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya dia terlibat di dalam
penyembah berhala, saudara. Raja ini bernama Salomo, saudara. Salomo menjadi penyembah berhala. Kenapa? Karena dialah cinta kepada istri-istrinya lebih daripada Tuhan, saudara. Para Tuhan sudah berfirman, kalau saudara baca di 1 Raja-Raja pasal ke-11. Ya, Tuhan memberikan peringatan. Jangan ambil istri dari bangsa-bangsa yang lain. Seperti saya sampaikan 2 minggu lalu tentang Yehuda. Ya kan? Ya, karena itu akan menarik hatimu. Ternyata betul. Begitu Salomo tidak mentaatinya. Dia mengambil istri-istri dari bangsa-bangsa yang lain. Dari Mesir, dari orang-orang Kanaan, saudara. Maka hatinya ditarik oleh istrinya kepada penyembahan berhala, saudara. Nah, kalau kita melihat kehidupan Salomo, saudara. Dia memulai kehidupannya bersama dengan Tuhan. Tapi diakhiri dengan penyembah berhala. Dia awali kehidupannya dengan sesuatu yang baik. Tapi berakhir dengan sesuatu yang tidak baik, saudara. Kalau saudara baca kisah Salomo, saudara. Ya, mulai dari 1 Raja-Raja, saudara. Kalau pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga itu lebih menekankan kehidupan Salomo seperti apa, saudara. Alkitab mencatat, dia beribadah kepada Tuhan. Dia mempersembahkan kepada Tuhan korban sembelihan. Dan dikatakan ada 1000 korban sembelihan bakaran yang dia persembahkan kepada Tuhan, saudara. Nah, ketika dia mempersembahkan kepada Tuhan yang begitu besar pengorbanan itu, dia beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara. Tuhan datang menampakkan diri kepadanya. Coba kita baca bersama-sama ayat 4 dan 5 ya. Pada suatu hari raja pergi kemana? Ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon, saudara? Kenapa tidak di tempat yang lain, saudara? Alkitab mencatat, menyebutkan sebuah tempat yang bernama Gibeon. Sebab di Gibeonlah dikatakan tempat korban paling besar diberikan oleh Salomo, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, kalau itu terjadi zaman sekarang. Ada orang mempersembahkan hewan kurban sebanyak 1000 ekor. Berapa sih lamanya waktu yang diperlukan untuk menyembelinya? Sudah pernah lihat orang sembeli lembu atau sapi? Kira-kira berapa? Semenit, 2 menit, 1 jam? Mungkin berjam-jam juga kan? Untuk membersihkannya seperti saudara. Nah, coba bayangkan. Apalagi 1000. Itu berapa lama, berapa hari menyembelinya, saudara. Belum lagi membakarnya, saudara. Apa yang mau disampaikan Tuhan lewat ayat firman Tuhan ini? Ini bicara sesuatu yang serius. Yang dipersembahkan Salomo kepada Tuhan, saudara. Sehingga pada akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Terjemahan lainnya dituliskan begini, mintalah apa yang engkau inginkan dariku, aku akan memberikannya kepadamu, saudara. Itu sama artinya Salomo dikasih cek kosong sama Tuhan. Kamu boleh tulis apa saja, aku akan berikan kepadamu. Kalau itu terjadi kepada saudara bagaimana? Misalnya satu hari ya, ada orang super kaya datang kepada saudara, ngomong sama saudara. Bro, sis, tante, om, kakek, ya, nenek, opung, ya, apo, akung, segala seperti itu kan, adik gitu kan. Ya, kamu boleh minta apa saja, nanti aku akan berikan kepadamu. Karena saudara tahu dia kaya. Saya yakin kebanyakan pikiran saudara langsung liar. Langsung berpikir, yang belum punya rumah, minta rumah, betul kan? Yang belum punya mobil, minta mobil kan? Yang belum punya istri, minta istri. Ya kan? Yang belum punya apa? Minta, saudara. Pokoknya yang belum punya itu yang dia minta, saudara. Nah, saya yakin pikiran kita langsung jadi liar. Tapi lihat Salomo, dia beda. Yang dia minta bukan itu. Yang dia minta adalah hikmat. Nah, ternyata itulah sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga
Tuhan memberikan kepada Salomo bukan hanya apa yang dia minta itu hikmat. Tapi juga apa yang dia tidak minta. Panjang umur, kekayaan, ketenaran, kemuliaan. Itu juga Tuhan berikan kepadanya saudara. Jadi kalau saudara minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti ada tambahan bonusnya. Ada amin? Haleluya. Jadi minta sesuai kehendaknya. Nah bagaimana saudara dan saya bisa tahu kehendak Tuhan. Yang kita doakan itu sesuai kehendak Tuhan saudara. Gak ada cara lain, saudara mesti baca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan dari kehendak Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara pasti doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh misalnya saudara, ada orang melukai saudara, ada orang menyakiti saudara, dan saudara belum tahu kehendak Tuhan. Doa saudara kira-kira bagaimana? Tuhan, Engkau itu hakim. Engkau akan membalasnya. Kan gitu kan? Motifnya mulai muncul. Kalau bisa Tuhan, sambar dia dengan petir. Biar dia kapok. Betul kan? Karena kita tidak membalas, kita bilang Tuhan membalas gitu kan. Itu doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau orang tahu kehendak Tuhan, maka doanya akan beda. Dia akan sampaikan sama seperti Tuhan Yesus berdoa. Ampunilah mereka ya Tuhan. Kan gitu kan? Ya, nah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti ada berkat-berkat yang spesial yang Tuhan sediakan bagi saudara yang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sama seperti Salomo saudara. Dia sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan dia minta sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki saudara. Maka Tuhan memberikan kepada dia sesuatu yang spesial. Coba kita lihat ya. Apa saja yang dia dapatkan ya. Yang pertama coba dibukakan bisa ikuti ya. Ini yang Tuhan berikan kepadanya saudara. Ya, ketika Salomo sungguh-sungguh dengan Tuhan beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Beribadah dengan hati yang penuh pengorbanan. 1000 korban bakaran saudara seperti itu. Lalu dikatakan saudara dia minta sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Maka Tuhan pertama memberikan dia hikmat. Pengetahuan. Kekayaan dan kemuliaan. Di satu raja-raja. Yang ketiga ayat 12 berkata begini saudara. Maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bahkan kalau saudara baca lompat di pasal keempat saudara. Ayat 29. Dikatakan Allah memberikan dia hikmat dan pengertian saudara. Melebihi semua bani yang ada di timur saudara. Bahkan orang-orang Mesir saudara. Betapa luar biasanya. Dan oleh karena hikmatnya ini saudara. Dia bisa menggubah lagu Amsal. Sebanyak 3000 Amsal. 3000 Amsal saudara. Dan bukan hanya itu. Ada 1005 nyanyian lagu yang dia karang. Dia bisa bersaja. Ya, tentang kehidupan. Dengan menggunakan pohon-pohon. Menggunakan binatang-binatang seperti semut, ikan, keledai, kuda, dan lainnya saudara, seperti saudara. Ya, semua itu muncul karena hikmat yang diberikan Tuhan sehingga dia memiliki kepintaran dalam bersaja saudara. Dan oleh karena kepintaran seperti ini, kepandaiannya saudara, ada banyak raja-raja, pembesar-pembesar yang tertarik saudara. Datang mendengarkan hikmatnya itu saudara. Dan mereka begitu kagum saudara. Termasuk Alkitab mencatat di pasal ke-9 atau ke-10 saya lupa. Ya, ratu negeri Seba. Ya, ratu dari tempat yang sangat jauh saudara. Itu datang hanya untuk mendengarkan hikmatnya Salomo. Dan ketika para raja-raja itu, pembesar itu mendengarkan hikmat Salomo, saudara, mereka datang membayar atau memberi upeti kepada Salomo, saudara. Jadi Salomo itu sudah kaya, makin bertambah kaya lagi, saudara. Dan dikatakan kalau saudara baca di ayat 21, mundur 21, ayat 24, ya, bisa dibukakan.
Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Lompat ayat 24. Dan Allah, 24. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat mulai dari Tipsa sampai ke Gaza dan atas semua raja di sebelah sini sampai Efrat ia karunia damai di seluruh negerinya, saudara. Ternyata bukannya kekuasaan, kekayaan, saudara, tapi Tuhan juga mengaruniakan kedamaian yang luar biasa di seluruh negerinya, saudara. Kenapa perlu dikaruniakan damai? Sebab buat apa kalau dia kaya kalau tidak ada kedamaian? Betul? Buat apa kalau punya rumah istana yang mewah, tempat tidur yang mahal, kalau tidak ada damai di dalamnya, saudara. Jadi kedamaian itu penting. Dan itu adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan ketika kita beribadah, kita datang menyembah Tuhan. Ada amin? Haleluya, itu berkat-berkat yang dia terima. Kisah Salomo gak terlalu banyak pasal yang dicatat, saudara. Memang Amsal pengkhotbah yang tulis, tapi kisah tentang kehidupannya itu gak banyak dicatat. Kira-kira hanya mungkin 10-11 pasal, 12 pasal lah. Seperti saudara. Lalu ketika dia mulai berubah setia, saudara. Hatinya sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Dia berbalik menyembah kepada berhala, saudara. Karena pengaruh dari istri-istri, saudara. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan murka terhadap Salomo, saudara. Mari kita buka pasal ke-11. Ayat 1 sampai 12. Saya buka di sini karena mata saya susah melihat ke depan. Ke jauh. Satu Raja-Raja pasal ke-11 ayat 1 sampai 12. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Di masa muda dia begitu mengasihi Tuhan. Dia begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di masa tuanya coba lihat. Saya pernah sampaikan kepada saudara, ini finishing well-nya jelek sekali. Di masa tuanya hatinya dicondongkan kepada yang lain, saudara. Alkitab berkata begini, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Hatinya memang ada mengasihi Tuhan, tapi tidak sepenuh lagi. Saya mesti sampaikan kepada kita semua, kita mesti hati-hati. Karena bisa jadi hari ini kita datang, dulu kita begitu menyala-nyalakan Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini belum tentu. Kita masih ke gereja, kita masih berdoa, kita masih baca Alkitab. Tapi belum tentu sepenuh hati kita dengan Tuhan. Kalau Anda dengar ini, Anda merasakan Anda perlu mengakui di depan Tuhan. Supaya Anda dikembalikan hatimu itu sepenuh lagi untuk Tuhan, saudara. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon. Dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud. Diulangi lagi, saudara. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab. Di gunung di sebelah timur Yerusalem bagi Molok. Dan bagi Molok dan dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Dengan demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan apa? Murkanya. Tahu murka? Tidak sekedar marah. Kalau saudara baca kitab Wahyu, nanti bumi ini akan dimurkai Allah dengan cawan murka itu, saudara. Dengan malapetaka, saudara. Itu lebih daripada marah. Itu betul-betul
geramnya keluar semua seperti saudara. Kok Tuhan seperti itu? Ya, ada sifatnya seperti itu. Bukan berarti dia semena-mena, enggak. Ya, perhatikan baik-baik. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan aku akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud ayahmu dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya, saudara. Jadi kalau kita baca sesuai dengan konteks ini, saudara, waktu kita menyembah berhala, kita sebenarnya tidak berpegang lagi kepada perjanjian Allah, saudara. Karena Tuhan waktu dia mati atas kayu salib, ya, dia mengikat perjanjian dengan kita. Alkitab berkata, oleh karena darahnya itu, saudara, kita itu disebut sebagai bangsa yang kudus, dijadikan umat pilihan kepunyaan Allah, dipanggil sebagai imamat yang rajani. Dalam konteks untuk orang-orang Israel di perjanjian lama, saudara, dikatakan mereka menjadi kesayangan Tuhan. Karena Tuhan mengikat janji sama mereka, saudara. Dan janji itu disampaikan kepada orang Israel waktu di Gunung Sinai, saudara, melalui 10 perintah Allah. Ya, yang pertama dikatakan jangan ada padamu ada lain di hadapanku. Itu sebabnya ketika mereka menyembah Allah lain, saudara, mereka dimurkai Allah, saudara. Salomo ketika hatinya mulai berubah setia, Tuhan murka. Tapi bukan hanya murka, Tuhan mulai membangkitkan lawan-lawan Salomo. Terjadi masalah. Ada orang-orang yang berontak. Kalau saudara baca mulai dari 14 sampai ayat 34, itu menceritakan bagaimana orang Hadad orang Edom, saudara. Rechon, ya, itu Tuhan bangkitkan menjadi musuh bagi Salomo. Sehingga lihat, kalau kita perhatikan baik-baik, Salomo mulai kehilangan wilayah kekuasaannya. Ini bisa bicara kalau dikontekskan ke kehidupan kita, mungkin pekerjaanmu mulai berkurang, pengaruhmu mulai berkurang, kan gitu kan? Orang mulai tidak suka, mungkin seperti itu. Walaupun ada orang tidak suka itu bukan karena itu, ya, karena memang orang itu tidak benar, kan gitu kan, saudara? Ya, jadi kekuasaan yang besar itu, saudara, lama-lama mulai hilang, oleh karena dia terlibat dalam penyembah berhala, dan otomatis berkat-berkatnya juga mulai berkurang. Kan tadi kan semua raja-raja membawa upeti persembahan kepada Salomo. Karena mereka tidak membawa lagi, saudara. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga membangkitkan seorang bernama Yerobeam untuk menjadi raja, menguasai 10 suku Israel, saudara. Ingat, dalam Israel itu ada 12 suku. Awalnya itu semua di bawah pemerintahan Salomo. Tapi akhirnya Tuhan bangkitkan seorang bernama Yerobeam untuk menguasai 10 suku. Sisanya 2 suku yang bertahan ikut Salomo, saudara. Jadi kekuasaannya mulai berkurang. Timbul pemberontakan. Kalau terjadi pemberontakan berarti kedamaian mulai hilang. Yang lebih parah, saudara, Allah tidak berkenan kepada Salomo, saudara. Jadi betapa bahayanya penyembahan berhala, saudara. Sebaliknya kalau kita diberkati, kalau kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Allah yang benar, saudara. Itu sebabnya Yohanes dalam suratnya pertama di pasal ke-5 ayat yang terakhir, saudara. Dia tulis, dia berikan peringatan. Waspadalah terhadap segala berhala. Haleluya. Waspada, saudara.
Dari apa yang disampaikan kepada kita hari ini, kira-kira pelajaran apa sih yang kita bisa dapatkan khususnya dari kehidupan Salomo, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus waspada terhadap penyembah berhala. Katakan sama-sama, saya harus waspada. Kenapa kita harus waspada terhadap penyembah berhala? Karena ini dapat menyerang, menimpa siapa saja, saudara. Bahkan orang yang punya pengalaman rohani seperti Salomo. Ya kan? Salomo punya pengalaman rohani yang luar biasa loh. Dia 2 kali Tuhan menampakkan diri kepadanya. Saudara, Tuhan pernah nampakkan diri kepada saudara? Hah? Pernah? Belum pernah kan? Nah, Salomo sudah pernah 2 kali. Ini orang, dia sudah melihat Tuhan 2 kali. Dan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Diberikan iman yang luar biasa. Diberikan kepandaian yang luar biasa. Pengetahuan yang luar biasa. Dan bukannya itu, dia diberkati dengan kekayaan, kemakmuran, ketenaran, saudara. Sehingga semua raja-raja pembesar-besar datang berusaha untuk bertemu dengan dia, saudara. Dia menjadi idola para bangsawan, para raja-raja. Tapi orang seperti itu pun, dengarkan saya baik-baik, hatinya dapat dibelokkan. Sehingga pada akhirnya dia jatuh ke dalam penyembah berhala, saudara. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat 12 berkata begini. Memberikan peringatan kepada saudara saya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Hati-hati supaya jangan jatuh. Salomo, dia punya pengalaman rohani. Punya karunia yang luar biasa. Tapi tetap tidak luput dari yang namanya penyembah berhala. Itu berarti siapapun dia, sehebat, sepintar apapun rohaninya, dia harus tetap waspada dengan yang namanya penyembah berhala. Amin. Haleluya. Ini serius, saudara. 163 ayat menuliskan tentang berhala. Banyak sekali, saudara. Serius. Kita harus waspada. Tapi yang kedua, kenapa kita harus waspada? Karena penyembah berhala dapat menghancurkan dan merusak seluruh sisi kehidupan. Bahkan sampai mempengaruhi tanah, mempengaruhi kota, mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi tempat tinggal, mempengaruhi iklim, mempengaruhi alam cuaca, saudara. Oleh karena ada penyembah berhala, saudara. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 13 sampai 15 berkata begini. Ya, kalau kita menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan mempengaruhi iklim, cuaca dan tanaman di tanah. Tanah menjadi subur, saudara. Sebaliknya, kalau saudara baca mulai dari ayat 16-17 sebelah. Kalau orang menyembah berhala, saudara, maka itu juga akan memberikan pengaruh, saudara. Pengaruhnya yang pengaruh buruk. Tadi yang pertama itu pengaruh yang baik kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Sebaliknya kalau menyembah berhala, saudara, dikatakan Tuhan akan membangkitkan murkanya. Dan ia akan menutup langit seperti tembaga, saudara. Sehingga tidak ada hujan. Dan tanah tidak akan mengeluarkan hasilnya. Mungkin di antara kita tidak ada yang jadi petani, tolen gitu kan. Kita pengusaha mungkin. Mungkin kita pembisnis atau mungkin diskuler seperti itu. Jangan sampai langit tertutup. Artinya tidak ada terobosan-terobosan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kalau saudara berusaha, bisnis, saudara bekerja, dan saudara diberkati di situ, saya berharap saudara hatimu tetap mengasihi Tuhan. Amin. Karena itu kan mempengaruhi. Tapi yang ketiga, kenapa kita harus waspada? Karena hati kita dapat berubah. Hati kita dapat berubah. Salomo tadi kan awalnya begitu luar biasa. Akhirnya berubah, saudara. Itu yang saya sampaikan. Hati ini bisa berubah. Itu sebabnya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala
Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini mudah berubah, saudara. Ada yang seketika dengan situasi yang ada, saudara, di sekelilingnya. Dia begitu gampang terpengaruh. Dan dalam hitungan menit dia bisa langsung berubah. Mungkin awalnya bersahabat begitu luar biasa. Tiba-tiba ada gesekan sedikit, lalu kemudian terpengaruh dengan yang lainnya. Mungkin digosipin, ngomongin jelek tentang sahabat itu, lalu berkata betul itu ya. Saya ngalami, barusan saya ngalami. Tiba-tiba berubah, hubungannya diputuskan, dijauhkan. Banyak yang seperti itu gak? Suami istri coba lihat. Dulu begitu ngomong I love you, I love you, I love you, I love you. Gak percaya yang belah dadaku. Kan gitu kan? Iya. Tapi proses waktu berlanjut itu bisa berubah, saudara. Ada yang memang cukup lama waktunya, saudara. Tapi karena hatinya apa yang dijaga, akhirnya terpengaruh dan berubah, saudara. Haleluya. Maaf, saya bukan sombong. Saya tipikal orang yang tidak suka pindah-pindah, berubah. Kalau satu tempat saya di situ enak, saya tidak akan cari-cari yang lain. Kecuali tempat itu sudah tidak. Selingan sekali-kali boleh. Setiap kali kalau habis pelayanan ini, minggu jam 12, jam 1, kami pasti kesenangin. Dari sejak dia dibuka di PU, sampai dia kemudian buka cabang lagi di Jalan Tani, saudara. Ya, Bapak Yohanes, orang Manado. Ya, kami tidak kemana-mana, kecuali kadang makan bakso. Orang berkata gak bosan gak Pak? Nah, itu salah satu ciri orang tipikal setia. Bukan berarti saudara yang pindah sana pindah sini, maksudnya makan sana makan sini gak setia. Bukan, maksudnya bukan. Ya, karena bagi saya ya tempat itu cocok ya udah. Banyak kekurangannya ada, tapi kita seringkali sampaikan. Saya sudah anggap mereka sudah karyawannya itu si Rocky segala. Tuh meja itu gak dilap bersih. Coba lap bersih supaya nanti yang lain datang itu duduk itu enak. Kalau kami bisa lap. Kami habis makan itu susun, tisu disusun, piring disusun rapi. Tinggal pelayan datang ambil. Membantu kita memberkati. Seperti itu, saudara. Kadang itu nasinya kok keras sekali. Kita panggil, nasinya keras loh. Untung gak kasih yang lain, kalau yang lain bisa ngomel-ngomel. Gitu kan. Kalau kita ya sampaikan kita. Kalau saya lihat sesuatu yang tidak berkenan, saya biasa langsung sampaikan kepada yang bersangkutan. Ya, untuk apa? Karena kita mengasihi. Kita mau usaha itu maju. Seperti itu. Ya. Nah, saudara, kita harus berjaga hati kita. Karena hati kita gampang berubah. Haleluya. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjaga hati kita? Nah gitu kan. Salomo, dia pintar tulis. Dia berkata itu yang dia tulis. Amsal tadi kan dia tulis. Jaga hatimu dengan kewaspadaan. Tapi dia sendiri tidak bisa menjaganya. Mungkin ada yang menilai saya juga seperti itu. Kadang kan Bapak itu pintar ngajar, pintar khotbah. Tapi apakah Bapak pintar melakukannya? Belum tentu. Saya bisa akui di depan saudara. Tapi apakah saya nggak berusaha melakukannya? Berusaha coba, tapi kadang udah gagal. Ya kan? Tapi saya yakin Tuhan bukan melihat sebuah tindakan kita dulu, tapi motif kita, mau berjuang atau tidak. Gembalamu ini manusia biasa. Kalau disakiti itu bisa menangis juga. Iya. Istri saya yang paling tahu. Kalau saya sudah ngalami dengan orang-orang yang paling dekat, saya gak bisa tidur, gak tahu. Saya ngomong, Tuhan, ini loh. Sudah jam 9 sampai jam 3 subuh ini kok gak bisa tidur Tuhan. Ini burung ini sudah hinggap di kepala hambamu ini nih. Bukan hanya hinggap, dia sudah bersarang buang tai. Lalu kemudian Anda juga bertelur di situ. Hambamu coba setengking, usir. Lalu kemudian coba dengarkan firman Tuhan. Dengarkan khotbah, dengarkan lagu-lagu, tetap gak bisa tidur Tuhan. Seperti itu. Aduh, hamba menyerahlah Tuhan. Hamba tahu firman. Sepertinya di dalam itu ada... Saya pernah diarahkan ada 2 ekor anjing. 1 ekor anjing yang gemuk, 1 ekor anjing yang kurus. Lagi berantem seperti itu. Ya,
Kadang marah, kadang jangan begitu. Kadang emosi, kadang sabarlah. Gitu kan. Kadang firman muncul, kadang daging muncul seperti itu. Oh Tuhan, ngerti. Jadi bolak-balik tidur itu. Salah istri saya, Tuhan terima kasih buat penolong yang kau berikan. Tidur nyenyak dia. Untung dia tidur nyenyak gitu kan. Aduh Tuhan, hamba tahu. Tapi kalau hambamu tidak bisa tidur. Hamba tahu kau akan berikan kekuatan lah. Karena engkau berkata pencobaan yang aku hadapi ini pencobaan biasa. Tidak melampaui kekuatanku. Kalau itu melampaui engkau beri kekuatan. Dan betul Tuhan tidak pernah lalai akan firman-Nya. Ya, saudara, kita harus jaga hati kita. Harus setiap saat, setiap waktu. Satu kali saya mau katakan, saudara boleh lihat saya sebagai orang yang sangat rohani. Sebagai orang yang mungkin menjadi panutan. Yang kan saya baik-baik. Satu kali saudara akan ketemu sama saya. Saudara akan melihat saya menjadi batu sandungan. Halo, saya perlu jujur dengan saudara. Gembalamu di depan ini bukan orang yang sudah super sempurna. Punya banyak kelemahan. Mungkin ada keputusan-keputusan yang orang lain anggap itu salah. Gitu kan. Tapi dalam tindakan-tindakan yang saya kerjakan. Mungkin tidak cocok dengan orang. Menjadi batu sandungan bagi orang mungkin. Seperti itu. Tapi itu sudah lewat pertimbangan. Tetap itu juga tidak sempurna di mata orang. Kadang bicara. Kalau dengan staf, khususnya dengan Pak Novriko itu. Kita kadang debat. Tapi kadang orang dengar itu kok. Ditanya, Bapak marah-marah kah? Enggak. Bukan marah-marah. Saya ngomong itu kadang intonasi naik. Boleh tanya, kadang kita habis makan puasa bersama-sama kan. Buka puasa bersama-sama hari Sabtu. Staf itu disitulah ada waktu kesempatan untuk saya ngajar, bekali, ya sampaikan apa yang saya dapatkan, impartasikan kehidupan. Ngomong kadang ya naik turun seperti itu. Kalau orang tidak tahu, sepertinya berantem, marah-marah saudara. Seperti itu. Tapi satu kali saya mau katakan, saudara boleh lihat saya orang yang rohani banget. Satu kali saudara akan kecewa dengan saya. Itu sebenarnya saya mengajarkan kepada saudara. Jangan mendewakan hamba Tuhan. Respek, hormat harus. Ya, amin. Haleluya. Kalau mungkin saya ngomong di atas mimbar, saudara ingat. Gitu kan. Kalau mungkin, tanda petik di dalam kelemahan saya lalai melakukannya. Di depan saudara saya minta maaf. Saya manusia, kadang lupa. Apa yang saya harus sampaikan, omongkan. Kadang saya lupa. Saudara, saya harus jaga hati. Saya sudah berjanji kepada Tuhan. Kalau saya melayani sungguh-sungguh. Saya tidak pandang bulu. Orang kaya kah? Orang miskin kah? Saya tidak pandang bulu. Tapi dalam sisi kelemahan saya ada banyak. Mungkin ada orang-orang yang tidak bisa melihat bagaimana kita melayani. Memperhatikan orang-orang. Karena tengah malam kita dipanggil. Lagi capek-capek. Itu sebenarnya saya minta staf saya, tolong bantu saya. Saya gak sempurna melayani jemaat. Maaf, gembalamu juga agak melo saudara. Ya. Ya. Saya jujur, tanpa henti tiap hari saya doakan saudara. Mungkin cara interaksi fisik, saya perhatikan cara materi mungkin kurang. Mungkin hal-hal pelayanan sekali lagi berinteraksi secara fisik gitu. Mungkin kurang. Tapi saya tidak pernah mengabaikan mendoakan saudara. Itu janji saya dari Tuhan.
Sebab saya akan merasa berdosa seperti Samuel berkata kepada orang Israel ketika dia berhenti berdoa. Dan saya tahu ketika saya berdoa, itulah menjadi sebuah pelayanan yang utama untuk jemaat. Selain berkhotbah mengajar, menggali firman Tuhan, menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada saudara. Jadi saya minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara kalau saudara merasa mungkin saya kurang memberi perhatian melayani saudara dengan baik. Ya, kalaupun ada yang mungkin merasa tidak cocok dengan saya sudah sampaikan, welcome, gak apa-apa. Saudara boleh cari gereja atau rohaniawan yang lebih sempurna daripada saya. Seperti itu. Ya, tapi saya tidak akan menyimpan kebencian. Saya mendoakan orang-orang yang tinggalkan gereja ini, kita masih mendoakan sampai hari ini. Betul, saudara. Karena saya tahu, walaupun kadang ada kecewanya sebagai manusia, tapi tetap kita tahu itu gak boleh disimpan. Saya sudah ajarkan itu, kita doakan. Ya, saya berharap, ayo kita jaga hati kita. Tentu seringkali kita sudah sangat familiar tentang menjaga hati ini. Amsal 24-23 ini sudah kita hafal, betul ya. Tapi seringkali kita sulit untuk melakukannya. Kenapa? Kita mesti tahu rahasianya bagaimana. Memang walaupun kita sudah tahu rahasianya kita bisa gagal. Tapi bukan berarti kita terpuruk. Kita harus bangkit lagi saudara. Hidupi lagi saudara. Mazmur 119 berkata begini ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Banyak orang merasa tidak tahu bagaimana cara menjaga hatinya. Tapi hari ini kita bersyukur. Firman Tuhan memberitahukan kita saudara rahasianya. Dan rahasia cara bagaimana kita menjaga hati kita adalah menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Sama-sama katakan menyimpan firman Tuhan dalam hatiku. Nah pertanyaannya saudara. Bagaimana supaya firman Tuhan itu bisa disimpan di hati kita. Saudara datang beribadah dengan khotbah, dengan firman Tuhan. Tapi apakah setelah itu sudah mendengar, apakah kita menyimpannya di hati kita? Belum tentu saudara. Semua kita boleh duduk sama-sama mendengarkan. Tapi apakah firman Tuhan kita dengar itu masuk ke hati kita? Belum tentu, gak ada yang tahu saudara. Nah karena itu kita perlu melakukan langkah yang kedua. Allah pernah berfirman kepada Yosua. Yosua pasal pertama ayat 8. Tuhan berkata begini. Ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkan itu siang dan malam. Tadi subuh yang saya renungkan itu. Aduh Tuhan. Banyak yang berhala dalam hati hambamu ini. Dalam hidup hambamu ini. Hamba minta ampun. Hamba minta ampun. Ya. Dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang terus dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, cara menyimpan firman Tuhan saudara, enggak ada yang lain saudara. Saudara dan saya mesti belajar membaca. Lalu kemudian merenungkannya. Lalu kemudian memperkatakannya dalam kehidupan kita. Misalnya hari ini kalau kita tidak ajarkan. Ya dari 1 Yohanes pasal ke-5 tadi ayat 21. Firmannya apa? Lupa kan? Waspadalah terhadap segala. Jadikan ini menjadi sebuah peringatan. Firman Tuhan berkata waspada terhadap segala berhala. Berarti aku jadi mesti waspada ya. Saudara mulai recek kehidupan saudara. Apakah masih ada berhala atau tidak ya? Kalau ada berhala apakah itu? Apa? Kan gitu kan? Ditelusuri. Setelah dapat saudara ambil keputusan. Tinggalkan itu, buang itu. Tadi Pak Gembala berkata berhala itu salah satunya. Bukannya patung. Tapi cinta akan yang lain. Tapi kalau dijabarkan lagi tadi di Kolose. Itu kegeraman. Kata-kata fitnah. Itu juga berhala ya. Sama dengan itu aku harus buang ya. Selama ini aku ngomong itu. Gak dijaga. Nah itu salah satunya. Atau mungkin saudara mendengar tadi 1 Korintus pasal ke-10. Ayat 12 berkata apa? Siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh. Hati-hati. Supaya ia jangan jatuh. Aku harus teguhkan hatiku ini. Aku mesti hati-hati.
supaya aku jangan sampai jatuh ke dalam penyembah berhala. Aku mesti ingatkan diriku ini. Kalau orang lain tidak ingatkan, minimal aku ingatkan diriku. Caranya bagaimana? Dengan memperkatakan firman Tuhan itu dalam hidupku itu, saudara. Ya, itu sebabnya kalau dengar firman Tuhan, usahakan catat khotbah. Catat walaupun gak semuanya. Tapi poin-poin saudara dapatkan. Itu yang menjadi bahan perenungan saudara. Tapi yang ketiga saudara. Ibrani pasal ketiga ayat 13. Nasihatilah seorang akan yang lain. Setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Yang ketiga, kita perlu orang lain untuk bisa menolong kita menjaga hati kita. Yang kedua tadi itu kita mengingatkan diri kita sendiri. Tapi yang ketiga ini sekarang kita perlu orang lain untuk ingatkan kita saudara. Dan tempat yang paling terbaik untuk orang lain ingatkan kita adalah saudara di komsel saudara. Di komunitas-komunitas kecil. Di gereja kita namanya itu Mercycom. Saudara bisa bergabung di situ. Nanti saudara akan memiliki komunitas orang-orang yang bisa saling mengingatkan, saling menasihati satu yang lainnya saudara. Supaya ketika nanti kita gak tahu dan proses kehidupan kita bisa mulai menjauh. Kita mulai bisa kendor. Kita mulai bisa suam-suam. Kita bisa mulai tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan lagi. Dan ada orang bisa ingatkan kita saudara. Dan kalau diingatkan dengan kasih baik-baik, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Jangan marah dengan orang itu. Jangan marah dengan orang yang menegur kita, menasihati kita. Amin. Mungkin karena orang itu menasihati kita, karena dia mengasihi kita, saudara. Mungkin caranya belum terlalu tepat, belum terlalu benar atau sesuai dengan serat di hati kita. Tentu kalau ditegur pasti nggak enak, betul nggak? Tapi lihat tujuannya. Tujuannya adalah untuk kebaikan. Karena dia ingin supaya saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya saudara jangan sampai tidak beribadah dengan Tuhan. Jangan sampai jauh dari Tuhan. Jangan sampai tidak menyala-nyala dengan Tuhan. Jangan sampai apalagi berhenti melayani Tuhan. Ada saudara-saudara seiman kita dalam komunitas yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menasehati kita lewat firman Tuhan. Kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Ada amin? Jadi saudara saya perlu waspada dengan yang namanya berhala. Ingat, siapa saja bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Tidak peduli dia sudah memiliki pengalaman rohani yang luar biasa. Tidak peduli dia sepintar apapun mengenai teologi ya saudara. Dia tetap perlu waspada saudara. Selevel Salomo aja. Apalagi saudara dan saya. Kita perlu waspada. Amin. Selanjutnya kita perlu jaga hati kita. Karena hati kita mudah berubah. Kita mesti jaga baik-baik. Biarkan firman Tuhan kita dengar. Itu tinggal di hati kita. Pulang, renungkan lagi, lalu kemudian perkatakan lagi. Ya, yang terakhir, masuklah ke dalam komunitas. Karena dalam komunitas ada orang bisa mengingatkan kita, menasihati kita. Ada amin. Haleluya, kita pakai berdiri.